Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah. Salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'a hudah amma ba'd. Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, hikmah nomor 33. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca sarah hikam Ad-Durarul Jauhariyah fi Syarhil Hikamil Athaiyah karya Zainuddin Abdul Rauf Al-Munawi di halaman 9998. Al-Haqqu utawi Allah yang maha benar. Al-Haqqu utawi Allah yang maha benar iku laisa ora ana sapa al-haqqu ora ana iku bimahjubin kelawan dihijab, ditabir, ditutup. Orang Jawa dialing-alingi. Allah tidak tertutup oleh sesuatu. Wa innama lan angin pesine dan sesungguhnya al-mahjubu utawi sing dialing-alingi yang tertutup iku anta kamu sendiri. Ini kita manusia yang tertutup dari Allah. Bukan Allah yang tertutup oleh sesuatu dari kita. Tapi kita ini yang tertutup tidak bisa melihat Allah di dunia. Anin nadhari saking melihat, wa inna malan aing pastine al-mahjubu. Al-mahjubu utai sing dialing-alingi iku anta. Anta iku sira. Yes. Anta anin nadhari sanging melihat ilaihi maring Allah, maring al-haq. Izkrono nalikane lau khajaba lamun ngaling-ngalingi hu ing hak, lamun ngaling-ngalingi hu ing hak Allah apa syai'un sesuatu. Jika Allah terhalang oleh sesuatu, lau hajabahu ing hak sapa apa syai'un lasatara yakti nutupi, lasatara yakti nutupi hu ing hak apa sing nutupi ma perkara, apa mas perkara. Lau hajaba lamun ngaling-ngalingi hu ing hak apa syai'un lasatara yakti nutupi hu ing hak apa ma barang hajaba kang ngaling-ngalingi apa ma hu ing hak. Kalau Allah terhalang sesuatu, maka ada sesuatu yang menutup Allah. Sesuatu menutup Allah berarti Allah kalah kan? Karena ditutup oleh sesuatu. Dan itu mustahil Allah kalah. Walau kana lan lamun ana, walau kana lan lamun ana iku lahu kedue Allah, iku lahu kedue al-haq Allah. Apa sing ana satirun sing nutupi sataro, apa satirun ana sing nutup
lakana yakti ono, lakana yakti ono iku li wujudihi kedue wujude hak, lakana yakti ono iku li wujudihi kedue wujude hak. Wes apa sing ono hasirun yang membatasi. Kalau Allah terhalang oleh sesuatu, maka ada sesuatu yang menutup Allah. Kalau ada sesuatu yang menutup Allah, berarti ada yang membatasi Allah. Kalau Allah itu dibatasi, berarti kan kalah. Dan Allah itu mustahil kalah. Wa kullu hasirin li syai' fa huwa lahu qahir. Wa kullu hasirin utawi tiap sing membatasi, lakana yakti ana iku li wujudi kedue wujude al-haq Allah, apa hasirun sing membatasi. Wa kullu hasirin utai sekabiane sing membatasi li syai'in maring sesuatu, fahuwa mongko iku utawi kullu hasir, fahuwa mongko iku utai kullu hasir lahu maring syai', lahu maring syai' iku qahirun ngalahake, iku qahirun apa ngalahake. Wa huwal qahiru fawqa ibadih, fa huwa mongko tai kullu hasir, mongko iku tai kullu hasir lahu maring syai' iku qahirun ngalahake. Padahal wa ta Allah iku al-qahiru yang mengalahkan segalanya. Qahirku mengalahkan, perkasa, memaksa. Iku al-qahiru mengalahkan, perkasa, bisa memaksa. Fauqa ibadihi, di atas hamba-hamba Allah. Fauqa ibadihi, wa iya Allah iku al-qahiru maha menang, maha perkasa, maha memaksa. Fauqa ibadihi, yang dalam sak dhuwure hamba-hamba Allah. Maka kita tahu bahwa menurut dalam kitab Ad-Durrul Jauhariyah ini, karya Zainuddin Abdul Rauf Al-Munawi di halaman 99, bahwa tabir itu ada dua. Ya, tabir ada dua. Satu, hijabu basar, tabir mata indrawi. Tabir menutup indrawi. Mata indrawi itu apa? Mata luar. Ada tabirnya. Apa tabirnya mata luar? Yaitu yang menyebabkan kita tidak bisa lihat Allah. Fahijabul basar aibukal asliyu alladhi huwa naqsu wal fana, yaitu kekurangan kita sendiri, cacatnya kita sendiri. Dosa, tidak berakhlak, tidak beribadah, jiwa yang jahat, buruk. Nah, ini aib kita sendiri, kekurangan kita sendiri, wal fana, dan musnahnya kita, kematian. Maka hijabul basar ini, tabir basar, tabir mata luar, fana, kemusnahan, kerusakan, termasuk kebutaan manusia.
Yang kedua adalah hijabul basirah, tabirnya mata hati. Tabirnya mata hati ialah aib yang eksidentil, kadang muncul kadang tidak. Aib atau cacat yang bersifat eksidentil atau aridi. Aridi itu kadang datang kadang hilang. Itu aib tabirnya mata hati. Misalnya apa? Misalnya hatinya ini dendam, maka orang ini tidak bisa menemukan hati yang merasakan halawatul ibadah, nikmatnya ibadah. Ketika mata luar banyak maksiat, maka mata hati yaitu basirah tertutup, tidak bisa merasakan halawatul ibadah, nikmatnya ibadah, manisnya ibadah. Ini hijabnya mata hati yang eksidentil. Fa idza zala kushifat lakal haqiqah. Maka jika mata hati ini dibuka, hilang tabirnya mata hati, bersih, jernih, kushifat lakal haqiqatu, maka dibukakan kepadamu hakikat, ilmu hakikah yang nyata, yang real, yang konkret, yang manusia ini jarang melihatnya, sulit untuk melihatnya. Hal-hal gaib yang orang biasa tidak bisa melihatnya, dia melihatnya. Karena apa? Tabir mata hatinya sudah hilang, tidak ada dendam. Orangnya ikhlas, orangnya khusyuk, orangnya ikhlas. Fa'absartahuma iyanan, maka kamu akan melihat kenyataan dengan mata luar. Nah, ini diperkuat oleh satu hadis Rasulullah SAW bersabda, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Innakum, sesungguhnya kamu sekalian, umumnya manusia di dunia ini, lan tarau, kalian tidak akan bisa melihat rabbakum, Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian tidak mampu melihat sekarang, hatta tamutu, sehingga kalian mati dulu, besok masuk surga, baru bisa melihat Allah. Kalau sekarang di dunia secara umum tidak akan bisa melihat Allah, hatta tamutu, sehingga kalian melewati kematian dulu. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini saya temukan ini masalah kedua, tadi masalah pertama. Hadis ini takhrijnya saya temukan di antaranya di kitab Musnadus Syamiyin karya Imam Tabarani. Jadi Imam Tabarani itu punya kitab Al-Mu'jamul Kabir, Al-Mu'jamul Awsat, Al-Mu'jamul Sahir, kemudian Ad-Du'a, kemudian ini Musnadus Syamiyin. Ada semua di perpustakaan saya, ada semua ini. Musnadus Syamiyin karya Imam Tabarani jilid 2 halaman 185, nomor hadis 1157. Wa annakum lan taro rabbakum hatta tamutu, dan sesungguhnya kalian tidak akan mampu melihat Tuhan kalian di dunia hatta tamutu, sehingga kalian mati terlebih dahulu. Masalah nomor 3, usaha tidak terhijab dari Allah. Usaha supaya tidak terhijab
tidak terhalang dari Allah. Dengan mata hati, kalau mata luar memang sulit melihat Allah di dunia. Supaya mata hatinya masih bisa melihat Allah meskipun di dunia, bagaimana di antara usahanya? Di antara usahanya saya baca di dalam kitab Syarah Hikam. Syarah Hikam namanya Kasful Ghita an Hikam ibn Atha. Apa? Kasful Ghita an Hikam ibn Atha, karya Khatib Al-Waziri. Khatib Al-Waziri di halaman 87-88 diceritakan ada Bani Israel, salah satu dari mereka itu tekun ibadah, puasa 70 tahun. Kalau berbuka puasa 6 hari sekali. Orang ini coba-coba, jajal-jajal, minta kepada Allah supaya melihat setan menyesatkan manusia. Jadi orang ini karena dia tirakatnya sudah 70 tahun. Puasa berapa kali sehari, makanya 6 hari sekali baru berbuka. Dia pingin cita-cita yaitu kasyaf, tersingkap, dibukakan mata luar, melihat setan menggoda, menyesatkan manusia. Ternyata lama dia meminta kepada Allah, tidak segera dikabulkan oleh Allah. Akhirnya dia introspeksi diri. Akhirnya orang ini evaluasi diri. Dalam hati dia, sebaiknya aku melihat dosaku saja. Sebaiknya aku evaluasi kekuranganku saja daripada melihat cara yang setan menyesatkan manusia. Lebih baik saya memperbaiki kesalahan saya, memperbaiki dari dosa-dosa saya, mencari rezeki yang halal setelah sekian lama akumulasi rezeki yang haram. Lebih baik begitu. Lawit tola'atu ala khati'ati, jika aku bisa melihat atas kesalahanku, lakana khairan ilayya min hadal amri alladhi talabtuhu. Jika aku melihat kesalahanku sendiri, lebih baik daripada perkara ini yang aku inginkan, yaitu bisa melihat setan menyesatkan manusia. Maka dengan introspeksi diri ini, dengan kesadaran diri ini, berarti dia mulai aktif basirahnya, mata hatinya mulai aktif, menyadari. Maka Allah memberikan ilham kepada orang Bani Israel ini. Ilhamnya begini, kalamuka hada, ucapanmu ini, ahabbu ilayya, kata Allah, lebih aku cintai, mimma madha, daripada yang sudah kelewat, min ibadatika, dari ibadahmu. Daripada yang sudah lewat ibadahmu, aku lebih suka ungkapmu kata-kata ini, itu mengakui adanya kekurangan, adanya kesadaran. Setelah itu Allah membuka mata orang ini, buka mata luarnya. Maka dia melihat tentara iblis mengelilingi bumi. Faida junudu iblisa qad ahata bil ardi, mengelilingi bumi, dan setiap manusia dikepung oleh para setan. Wa idza laisa ahadun minan nas illa wasyayatinu haulah, dan tidak ada satu orang pun dari manusia kecuali setan-setan itu di sekelilingnya. Maka orang ini bertanya kepada Allah, siapa yang bisa selamat dari kepungan setan ini, tentara-tentara iblis? Allah menjawab, al-wari'u, orang yang wirai, yang bisa selamat, menghindari haram dan subhat. Al-layyinu, orang yang lembut hati.
Kemudian ini masalah ketiga. Masalah keempat, mementingkan ilmu-ilmu non agama. Mementingkan ilmu-ilmu non agama. Ya. Itu bisa menjadi tabir. Bisa menjadi tabir, bisa menjadi penghalang, hijab, mahjub, aktifnya basirah mata hati, aktifnya basar mata luar, tidak mendapatkan ilmu agama, ilmu yang bisa langsung komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak dapat. Karena apa? Mementingkan ilmu-ilmu non agama. Ini saya terangkan satu kasus di dalam kitab Min Ahlaqil Ulama karya Muhammad Sulaiman Ibrahim An-Narah. Min Ahlaqil Ulama nomor 320. Ada ulama besar di sejarah Islam itu, sejarawan, pakar tarikh, pakar sejarah, yaitu Al-Waqidi. Tidak ada orang yang kenal Waqidi, para ahli sejarah Islam, yakni sejarah Islam. Bagaimana Imam Waqidi? Dia pakar sejarah, bukan ahli bidang agama, sejarah. Kalau ahli bidang agama seperti apa? Maaf, seperti ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis. Ini dia ahli sejarah. Nah, ini saja ma kana lahu min sa'atil ilmi, ya, wa kasratil hifdhi, kana la yahfadul Quran. Di halaman 320 kitab Min Ahlaqil Ulama karya Muhammad Sulaiman Ibrahim An-Narah An-Nuri, halaman 320, Al-Waqidi itu sangat alim sejarah tapi tidak hafal Quran. Suatu ketika dia diminta oleh Sultan Ma'mun untuk mengimami sholat Jumat. Dia nggak mau, karena dia tidak hafal Quran. Diminta oleh Sultan Ma'mun, waqad waqa'at lahu qissatun fi hada ma'il Ma'mun, idh talaba ilaihi ay yusalli al-jum'ata ghadan bin nas. Dimohon besok Al-Waqidi memimpin sholat Jumat, mengimami orang-orang. Famtana, dia menolak. Padahal dia ulama besar, ahli sejarah, tapi tidak tafakuh yang kaitan ilmu syariah. Dia terhalang dari hafal Quran. Famtana, dia menolak. Maka didesak oleh Al-Ma'mun untuk tetap mengimami Jumatan. Dia menolak. Dia mengatakan, saya tidak hafal surat Jumat. Maka Al-Ma'mun mengatakan, sudah, nanti saya briefing, saya latih. Sultan Ma'mun mengatakan, Al-Waqidi, ana uhaffiduka, aku ajari hafalan Quran, aku ajari hafalan surat Jumat. Akhirnya Al-Waqidi ini ngaji kepada Sultan Ma'mun. Padahal Al-Waqidi ulama, tapi ulamanya bukan ulama bidang syariat, tapi ilmu bidang sejarah. Apalagi ilmu-ilmu lain yang jauh dari Islam. Maka menyebabkan dia jauh, tidak fokus. Kecuali orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah dan kemampuan bisa ganda, bisa dua-duanya. Ini secara umum ya, secara umum dia mementingkan ilmu non-agama, maka dia termahjub dari ilmu agama yang menghubungkan dengan Allah. Dia dilatih hafalan Quran, diajar hafalan Quran oleh Sultan Ma'mun,
kullama hafidha nisfahal awal, apabila dia sudah hafal separuh surat Jumat yang bagian awal, wantaqala lisani, ngajinya meneruskan pindah bagian separuh yang kedua, nasyal awal, Wakidi ini langsung lupa surat Jumat yang bagian awal. Fa idza aada li hifdih, maka kalau Al-Waqidi ini menghafal surat Jumat yang bagian awal, nasiyas saniyah, dia lupa surat Jumat yang separuh bagian kedua. Akhirnya Sultan Ma'mun ini sudah capek. Sultan Ma'munnya capek. Ini ulama hafal Al-Quran ini wakil, pada ulama besar, karangannya akeh. Karena apa? Karena dia, ya mohon maaf ini, hatta Ta'ibul Ma'mun, akhirnya capek Sultan Ma'mun dan diserahkan kepada ulama Ali bin Saleh untuk melatih hafalan Al-Quran kepada Al-Waqidi, juga gagal, tidak bisa. Maka kata Sultan Ma'mun, hada rajulun yahfadu ta'wil wala yahfadu tanzil. Ini orang Al-Waqidi hafal takwilnya Quran, takwil itu tafsirnya. Ini juga ulama, hafal takwilnya Quran, taklat ya, ilmu agama tafsir hadis musoleh. Dia ini sejarawan, ini ibaratnya laki-laki yang hafal tafsir, bagian orang yang hafal tafsir, yahfadu ta'wil wala yahfadu tanzil, dan tidak hafal Qur'annya, apalagi ilmu lain. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, memilih barokah daripada harta. Nah, maka dia tidak terhijab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memilih apa? Memilih barokah daripada harta, maka dia tidak terhijab dari ilmu yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memilih barokah daripada harta, maka tidak terhijab, tidak terhalang dari ilmunya Allah. Saya baca dalam kitab Al-Fawaidul Muntahabah wal Hikayatul Mustaghrabah karya Ibnu Baskwal. Ibnu Baskwal ini di sini juga ada kitabnya Al-Baskwal, Al-Ikmal, ini juga karya oh bukan, kalau ini bukan Ibnu Baskwal, Ibnu Makula. Nah, Al-Ikmal ini Ibnu Makula. Kalau ini Ibnu Baskwal, Al-Fawaidul Muntahabah wal Hikayatul Mustaghrabah. Ketika di juz 4 halaman 214-215, Imam Qa'nabi itu punya istri kaya raya. Siapa? Imam Qa'nabi punya istri yang kaya raya, istri yang meninggal dunia dan dikubur. Maka ibunya datang, saudara-saudaranya datang, menunggu ingin lihat tinggalan warisannya istrinya Qa'nabi. Qa'nabi ini ulama besar, punya istri kaya, meninggal lebih awal. Begitu sudah dikubur, keluarga dari istri ini datang untuk melihat harta apa yang ditinggalkan. Maka Qa'nabi ini menemui mereka, ya, dan memberi salam kepada mereka, keluarga istri. Dan Qa'nabi ini hanya minta sejumlah barang
dari warisan, padahal dia suami. Hanya minta apa? Yaitu beberapa barang. Harta yang lain diberikan keluarga istri. Padahal itu harta yang bernilai besar. Sampai akhirnya kok Nabi itu meninggal hanya punya kain satu dan kitab-kitab dan uang yang sedikit. Takhallafa kumasyan wa kutuban wa syai'an yasira. Dia meninggal dunia meninggalkan kain, kitab-kitab dan uang yang nilainya sedikit. Tapi dia sukses dalam keulamaan. Tapi dia menghindari warisan yang besar. Nah, ini berarti menghindari harta benda. Seorang ulama akan disukseskan oleh Allah. Keulamaannya akan lebih tinggi, keilmuannya akan lebih tinggi, karena dia dianugerahi ilmu pengetahuan, ulum ad-diniyah, ulumun diniyah, ilmu-ilmu agama yang lebih sempurna dia mengetahuinya, menguasainya, tidak terhijab, tidak terhalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.